Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika sudah niat i'tikaf lalu ada hal yang membatalkannya dari apa yang sudah kita sampaikan tadi? Keluar dengan sengaja, hilang akal dan lain sebagainya. Boleh enggak selang beberapa menit, selang beberapa saat dia datang lagi ke masjid memperbaharui niatnya, iya saya sekarang i'tikaf? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sehingga contoh ketika ada seseorang yang dia niat i'tikaf, misalkan dari jam 12 malam sampai kemudian waktu sahur. Kalau sahur dia jam 4, berarti ada waktu 4 jam dia i'tikaf. Ketika kemudian dia sudah i'tikaf, jalan 1 jam, jalan 2 jam, lalu tanpa sadar ternyata dia keluar dari masjid. Apa yang dilakukan? Mungkin ngasih makan ayam. Ada enggak Pak ngasih makan ayam malam-malam Pak? Kalau niatnya ngasih makan sahur ayam lah, mungkin saja. Setelah dia begitu, dia baru sadar, astagfirullah. Ya sudah, akhirnya dia selesaikan apa yang menjadi urusannya, kembali lagi. Sehingga kalau kemudian di total, di luar dia mungkin setengah jam, lalu dia kembali lagi, berarti setelah dia kembali lagi melanjutkan niat i'tikafnya, total i'tikaf dia tidak 4 jam. Bisa jadi cuma 3 jam, bisa jadi cuma 3 jam setengah. Ini boleh, tidak ada masalah. Dengan catatan seperti yang tadi kita sampaikan, boleh di sini tetap ada afdhaliyah. Sah, boleh i'tikaf walaupun cuma sesaat, tapi kalau dibandingkan dengan i'tikaf yang 10 hari terakhir full, dengan i'tikaf yang 24 jam, dengan i'tikaf yang 12 jam, jelas pahalanya berbeda. Yang kedua, bagaimana kalau seorang wanita, ibu-ibu, ini dia sholat ke masjid? Kira-kira salatnya ibu-ibu di masjid dengan yang di rumah lebih bagus mana? Lebih baik mana? Maka yang harus kita lakukan di sini adalah meninggalkan hitung-hitungan manusia dan mengambil apa yang terbaik menurut Allah. Tatkala Allah menyampaikan melalui lisan Nabi yang mulia bahwa salat berjamaah ini khairun min 25 atau 27, lebih baik 25 derajat sampai 27 derajat dibandingkan dengan yang salat sendirian. Ini Nabi SAW memberikan perumpamaan hitung-hitungan dunia. Nah, kalau kita bicara afdal, hilangkan hitung-hitungan dunia ini. Kalau kita bicara afdal, maka kita bicara yang terbaik menurut Allah. Sehingga antara punten ibu-ibu yang salat jamaah di masjid dengan yang salat sendirian di rumah, lebih baik ibu-ibu yang salat berjamaah di rumah. Nah, kalau yang di rumah sendirian pripun, tetap yang lebih baik di mata Allah adalah yang salat sendirian di rumah. Loh, kan kalau di masjid 27 derajat, ini hitung-hitungan apa Bu? Manusia. Nabi menyampaikan ini supaya kita kemudian bisa berpikir inilah hitung-hitungan dunianya. Tapi secara afdaliyah yang paling afdal adalah di rumah. Di rumah ibu. Yang paling afdal itu di rumah. Di masjid ini yang paling afdal untuk bapak-bapak. Lah bagaimana Ustadz, bapak-bapak ini kalau urusan ngeramekan masjid kalah dibanding ibu-ibu. Lalu kenapa mboten Bu? Maka ini sebetulnya tamparan buat bapak
bapak. Masa imam kalah sama makmumnya? Kan begitu. Makmum dalam rumah tangga kan ibu-ibu. Masa imam kalah dengan makmum? Sehingga kalau ditimang secara pahala, maka lebih besar salat di rumah. Kenapa? Kalau difahami salat di masjid ini 25 derajat, dalam hadis yang lain 27 derajat, berarti afdal bagi ibu-ibu di rumah, pahala di rumah ini entah berapapun itu lebih dari 25 atau 27 derajat. Ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian kita beribadah, yang harus kita fahami ini bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan dalil. Kanjeng Nabi ngendikan apa? Gitu yang kemudian kita amalkan. Itu yang kita yakini. Gusti Allah telah menetapkan bagaimana, ya itu yang kemudian kita yakini, itu yang kemudian kita tetapkan. Maka ibu-ibu, kalau kemudian punten tidak ada taklim, tidak ada kajian, lalu kemudian tidak ada yang mendorong untuk ke masjid selain sholat, maka lebih baik sholat di rumah. Lain cerita kalau apa? Ada yang mendorong ke masjid. Di masjid nanti setelah sholat ada kelas tahsin, misalkan ada yang ngajar tahsin, silakan datang ke masjid. Atau setelah sholat nanti ada taklim, ada pengajian, silakan datang. Tapi jangan kemudian dijadikan 5 sholat waktunya semuanya di masjid. Jangan. Lebih-lebih lagi, punten, sholat ke masjid bagi ibu-ibu, lalu kemudian iktikaf bagi ibu-ibu, itu sebetulnya ada ketentuan lain yang itu tidak dalam fikih iktikaf secara khusus, ada dalam keumuman adab-adab harian dan fikih harian. Apa? Satu, tidak meninggalkan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban rumah tangganya tidak terlalaikan. Oh aman Ustadz, saya orangnya cak-cek, kerjaan rumah beres. Taib. Syarat yang kedua, apa itu? Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Maka ketika kemudian ke masjid ini menimbulkan fitnah, ini jadi masalah. Fitnah yang disebutkan di sini apa? Terutama masalah aurat. Terutama masalah aurat. Nah, punten sekarang saestu kula ngapunten. Aurat ibu-ibu niku dari mana sampai mana, Bu? Atau punten, pertanyaannya saya ganti. Kira-kira kaki dan betis buat ibu-ibu aurat apa mboten? Aurat. Lah kalau kemudian jalan dari rumah punten dicincing, nah, ini namanya nampilkan aurat apa mboten? Oh jangankan ke masjid Ustaz, lah wong blonjo aja loh ya diangkat. Dasteran malah. Inilah kemudian yang harus dipahami bersama. Mengapa syariat ini Allah dan Rasul yang menetapkan sholat di rumah lebih baik? Karena tidak ada halangan sama sekali. Aurat tidak tampak sama sekali, tidak ada fitnah sama sekali. Ini loh mengapa syariat menetapkan demikian. Dan mengapa pula Islam ini didasarkan dengan dalil, bukan perasaan, bukan sekedar gayeng, bukan sekedar greget saja. Makanya kita sampaikan, kalau kemudian di sana ada faktor-faktor lain yang mendorong ke masjid, silahkan, karena memang di sana ada larangan bagi bapak-bapak untuk ngelarang istrinya. Nabi SAW katakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang para wanita ini untuk mendatangi masjid. Ketika memang apa? Ketika memang
Di sana tidak ada fitnah, tidak ada kemudian yang telalaikan dari kewajiban. Suaminya pun ridha, maka silahkan. Tapi suaminya pun juga punya kewajiban apa? Menginformasikan, mengedukasikan kepada istri bahwa sholat di rumah ini lebih baik. Karena apa? Karena bebas dari segala macam hambatan maupun fitnah. Termasuk pula di antara fitnah di sini apa? Wewangian. Banyak kemudian di zaman sekarang punten, bapak-bapak dan ibu-ibu kebalik. Bapak-bapak ndak peduli dengan apa? Aroma tubuhnya. Ibu-ibu peduli sekali. Bapak-bapak jarang pakai parfum, ibu sering pakai parfum. Ini sekarang ada. Sehingga bapak-bapak ketika apa? Ketika mungkin salat ada dalam kondisi yang tidak terbaik. Lebih terbaik ketika bapak-bapak kondangan ndak lupa parfum, tapi kalau ke masjid sering lupa. Sementara ibu-ibu ketika ke masjid ada yang semprotan parfumnya, masya Allah. Ya, ini pun juga fitnah. Sekali lagi membuktikan bahwa Islam ini bukan berdasarkan perasaan. Saya lebih srek di masjid, iya jenengan. Tapi yang punya syariat ini jenengan apa Gusti Allah? Gusti Allah. Yang punya syariat dan berhak menentukan syariat juga jenengan apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi. Maka syariat berdasarkan dalil, bukan sekadar perasaan. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, bukan kemudian tidak usah ke masjid sejak sekarang. Nanti muncul gosip, niku lho Ustaz Rosid ngelarang ke masjid. Belain kalau begini. Silahkan ke masjid, dan bapak-bapak juga tidak boleh menetapkan nggak boleh sekarang ke masjid. Silahkan ke masjid, tetapi harus dipahami. Ini yang pertama, harus dipahami salat di rumah tidak berarti pahalanya lebih sedikit dibandingkan ke masjid bagi ibu-ibu. Kalau bagi bapak-bapak iya, salat di rumah lebih sedikit pahalanya, rugi bapak-bapak ke masjid. Tapi bagi ibu-ibu tidak. Yang kedua, setelah dipahami bahwa bagi ibu-ibu salat di rumah tidak lebih sedikit pahalanya, dipahami pula bahwa ke masjid terus-menerus juga sesuatu yang tidak pas. Silahkan ke masjid ketika ada banyak faktor pendorong yang tidak bisa didapatkan ketika salat di rumah. Ada mungkin tahsin bareng ibu-ibu, di mana di masjid, silahkan datang ke masjid setelah sholat karena ada tahsin setelahnya. Silahkan kemudian taklim. Karena apa? Karena memang ada setelah sholat. Ini silahkan. Tapi misalkan sholatnya hanya sekedar sholat, tidak ada kegiatan apa-apa, lebih baik sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lain? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama tentang bagaimana i'tikaf kalau sebagian berpendapat lampu dimatikan. Jadi dalam kondisi petang. Apakah yang demikian ini ada dalilnya? Ini pertanyaannya. Karena tadi kita sudah sampaikan beragama ini bukan dengan perasaan, bukan dengan akal. Karena kalau dengan perasaan, dengan akal, masing-masing orang akan berbeda-beda. Sehingga seakan-akan Islam tidak punya ketentuan baku. Tapi namanya dalil ini ketentuan yang baku. Apakah kemudian memetengkan masjid? Memetengkan beda lagi. Membuat peteng masjid, astagfirullah. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang disyariatkan? Jawabannya tidak. Tidak ada dalil yang di sana mengatakan bahwa i'tikaf harus dalam kondisi gelap. Nah, dalam beribadah kita harus khusyuk, mentadaburi ngaji ya, mentadaburi salat ya, kemudian khusyuk. Ini iya. Tapi kalau kemudian harus petang, enggak.
Kalau harus petang itu jangan-jangan karena yang merintah ini khawatir kalau pas tidur ketahuan. Nah, kalau pas tidur ketahuan, ini jangan-jangan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika di sana ada larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Iya, hadis berkaitan dengan ini hadis yang sahih. Tapi riwayat yang mengatakan bahwa sahabat ini khatam berkali-kali dalam satu salat. Bahkan kemudian Imam Syafi'i berkali-kali dalam satu salat, ana tidak tahu. Bisa jadi ini riwayat yang lemah, yang riwayatnya sahih bahwa benar dalam sehari menghatamkan beberapa kali. Tapi kalau dalam satu kali salat, wallahu alam riwayatnya benar atau salah. Tapi dalam sehari iya. Bagaimana ketika kemudian seseorang ini dia menghatamkan Al-Quran sering, banyak kali? Perlu diketahui bahwa sahabat tatkala banyak menghatamkan Al-Quran, Imam Syafi'i ketika banyak menghatamkan Al-Quran, beliau mereka radhiyallahu anhum rahimahumullah adalah orang yang paham Al-Quran. Buka mushaf Al-Quran, di surat apapun, ayat apapun dibaca, hafal, dibaca, disuruh jelaskan, ngerti. Kenapa? Bahasa mereka, bahasa Arab, kemampuan fikih mereka, kemampuan yang tidak perlu diragukan. Kita sekarang mau demikian, sudahkah kita paham dan melakukan ini? Kita hafal? Tidak. Kita lancar bacanya? Enggak. Ngerti bahasa Arab? Apalagi. Ini yang harus dipahami. Bisa sering menghatamkan Al-Quran ya karena memang hafid, karena memang dia hafal Al-Quran, karena memang apa? Karena memang bacaannya benar, dan karena paham. Sementara kita ketika tidak demikian, maka sungguh yang lebih baik bagi kita hatamkan Al-Quran 1 kali tapi bersama dengan artinya. Masya Allah, panjenengan kalau kemudian sehari setiap selesai salat 5 waktu 2 lembar, lalu kemudian jenengan 1 hari berarti sudah 10 lembar. Ini 1 juz. Kalau kemudian jenengan ini setiap selesai salat bisa 4 lembar, Masya Allah, bisa 4 lembar 1 hari, ini jenengan bisa 2 juz. Sehingga menghatamkan Al-Quran, seandainya kemudian kita amalkan ini, kita bisa 10 hari terakhir sudah khatam Al-Quran. Tinggal kemudian kita apa? Mentadaburi isinya, kita baca isinya, kita kemudian resapi isinya. Ini menjadi satu apa? Menjadi satu poin tersendiri. Jangan sampai kok kemudian kita apa? Khatam berkali-kali tapi punten bacaannya aut-autan. Yang kedua apa? Ndak paham sama sekali karena ndak sempat baca isinya. Ini jangan sampai demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini melahirkan keberkahan untuk diri kita semuanya, sehingga dengan keberkahan tersebut ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dengan keberkahan tersebut ketika ada di antara kita yang sedang punya hajat, semoga segera Allah kabulkan. Akhiru kalam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.